Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1401. Sangat disayangkan menjadi lawanmu. Ini benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Begitu mudah. Ye Junlin tidak hanya tidak menolak, tetapi juga mengambil inisiatif untuk memberi mereka obat. Salah. Apa yang dia maksud barusan? Apakah dia menunggu kita? Ini. Tiba-tiba pupil semua orang berkontraksi, dan bola mata mereka akan terbang keluar. Mungkinkah? Memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan. Ayo, ambil. Ye Junlin baru saja menyorongkan kotak itu ke tangan satu orang. Pria itu benar-benar tercengang. Dan mengirim. Kalimat Ye Junlin berikutnya segera terdengar. Jika kamu mendapatkannya, kamu tidak akan bisa keluar. Apa? Kalimat ini membuat semua tuan merasa kedinginan dan ketakutan. Mereka berharap Ye Junlin akan berdiri di saat berikutnya. Beritahu semua orang, dia baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku tidak membuatmu takut. Ye Junlin tersenyum. Saya menyerahkan obatnya kepada Anda. Saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Ye Junlin berkata dengan serius. Semua orang menghela napas lega. Hanya takut mati. Hahaha, ini Dewa Perang Kunlun yang lama di Daxia. Kupikir dia adalah pria berdarah dan besi. Itu saja. Itu hanya nama. Daxia adalah sekelompok pengecut. Tidak ada hal yang baik. Ye Junlin sia-sia. Dewa Perang Kunlun adalah lelucon. Mendengar bahwa Ye Junlin menukar obat untuk hidupnya sendiri, semua orang senang, dan mereka semua mulai mencibir. Aku akan membunuhmu. Tapi aku tidak akan membunuhmu kali ini. Dewa Perang Kunlun yang bermartabat sebenarnya menawarkan ramuan yang tak ternilai harganya untuk hidupnya. Keren sekali. Sisi Daxia. Semakin banyak ini terjadi di Daxia, semakin bahagia mereka. Secara khusus, Ye Junlin berada di posisi tinggi, tetapi dia sangat berlama-lama, dan mereka bahkan lebih menyegarkan. Ye Junlin, untuk bertahan hidup, apakah kamu berencana untuk menyerahkan obat dengan patuh? Salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum. Aku bersedia. Selama kamu menyelamatkan hidupku, aku bersedia menawarkan obatnya. Ye Junlin mengangguk, dengan memalukan. Hahaha. Sekelompok orang pergi dengan ramuan sambil tertawa. Sedikit yang mereka tahu kelengkungan sudut mulut Ye Junlin. Mereka tertipu. Ini adalah rencana Ye Junlin. Setelah melakukan begitu banyak, mereka menunggu kelompok orang ini untuk mengambil obatnya. Selama periode ini, dia pasti tidak akan menembak. Tidak perlu membunuh orang-orang ini. Sebaliknya, dia akan mengejutkan ular itu dan mengekspos dirinya sendiri. The Avengers akan segera mengetahui hal-hal normalnya. Itu tidak layak. Jadi ambil inisiatif untuk memberi mereka obat. Karena mengikuti orang-orang ini, mereka telah mengikuti mereka untuk mengetahui yang sebenarnya di balik layar. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka akan diikuti segera setelah mereka meninggalkan villa. Pada saat ini, Raja Beitian masuk, Tuan Istana. Semuanya normal. Orang-orang kita telah mengikuti mereka. Kali ini saya tidak ingin mengetahuinya. Tetapi seharusnya tidak ada masalah untuk menangkap beberapa bos besar. Ye Junlin xiao-xiao, oke. Ikuti dengan cermat. Jangan sampai hilang. Kami hanya akan menunggu untuk menutup jaring. Seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan Aula. Tidak hanya kekuatan bela diri Anda yang luar biasa, tetapi juga taktik Anda juga menakutkan. Sangat disayangkan menjadi lawanmu. Sekelompok orang yang baru saja pergi dalam suasana hati yang baik dan pergi ke Jianghai dengan penuh kemenangan. Ketika orang sombong, kewaspadaannya akan berkurang banyak. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diikuti, dan mereka memasang pelacak mikro. Setiap gerakan berada di bawah kendali Ye Junlin. Bab 1402. Ye Junlin seorang penjual mencari kemuliaan. Tindakan ini. Ye Junlin pergi sendiri. Mengikuti pelacak. Mereka datang jauh-jauh ke Jianghai. Kelompok itu datang ke pangkalan rahasia Jianghai. Pemimpin yang bertanggung jawab atas misi ini mengenakan topeng harimau hitam. Misinya berhasil. Hei Hu mau tidak mau bertanya. Ya, Tuan Harimau Hitam. Misinya berhasil. Ini ramuannya.
Pria itu menyerahkan kotak itu. Di mana Ye Junlin? Dibunuh. Tanya Heiyu. Ye Junlin tidak membunuhnya. Tuan Heiyu, tolong dengarkan aku. Setelah mendengar ini, Heiyu juga bersemangat. Benarkah? Dewa Perang Kunlun yang bermartabat bersedia menawarkan obat untuk nyawa seekor anjing. Hahaha. Ya, karena dia melakukan ini, kami tidak membunuhnya. Ye Junlin tidak hanya dia menawarkan ramuan itu dan memberitahuku kata sandi kotaknya. Dia benar-benar takut mati. Heiyu tersenyum dan berkata, "Oke, sebarkan masalah ini secepat mungkin. Aku ingin Dacia melihat Dewa Perang Kunlun tertinggi. Aku akan mengkhianati martabatku demi nyawa anjing itu." Oke, aku mengerti. Juga, ayo cepat kirim obat ke markas. Kepala dan Pangeran William masih menunggu. Heiyu dipesan. Segera, kelompok itu berangkat dan meninggalkan Jianghai. Pada saat ini, Ye Junlin ada di samping mereka, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Ketika dia mendengar markas, dia merasa bahwa dia bisa terus menggali. Saat fajar menyingsing, berita keluar. Untuk bertahan hidup, Ye Junlin, mantan Dewa Perang Kunlun di Daxia, tidak ragu untuk memberikan obat-obatan yang diberikan oleh Daxia. Medali yang diberikan oleh Daxia kepada para menteri penting negara itu dianggap sebagai syarat untuk bertahan hidup. Ini adalah kesedihan Daxia dan kesedihan orang-orang. Ini juga memalukan bagi Daxia. Dewa Perang tidak lagi berdarah. Bagaimana dengan prajurit Daxia lainnya? Setelah berita itu keluar, itu menyebabkan diskusi panas yang meluas. Mendorong Ye Junlin ke garis depan lagi. Ye Junlin ternyata tikus yang tidak tahu malu. Ini mengkhianati Daxia. Harga diri manusia adalah hal yang paling penting. Belum lagi dia adalah Dewa Perang Kunlun. Aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Demi dia. Hidupku. Untuk menawarkan hadiah tertinggi kepada pencuri. Aku benar-benar membencinya. Ye Junlin telah menyerah pada pencuri. Ini memalukan bagi Daxia. Dalam sekejap, ada adalah omelan di mana-mana. Tidak ada yang berbicara untuk Ye Junlin lagi. Semua memarahinya, mengkritiknya. Dia mengkhianati negara untuk kemuliaan. Jika obat ini mengalir ke luar negeri, dampaknya akan terlalu besar. Pada saat ini, Ye Junlin menjadi aib bagi Daxia. Ada juga orang yang mengikuti ritme dan menjadikan Ye Junlin sebagai pengkhianat kontemporer. Ye Junlin telah mencapai titik tanpa penebusan. Diperkirakan jika orang yang lewat bertemu, mereka mungkin ditenggelamkan oleh bintang ludah. Lebih buruk dari tikus jalanan. Berhasil menghancurkan citra positif dan merusak reputasi Daxia. Luar negeri mulai bersorak. Mereka bertepuk tangan. Banyak negara atau pasukan telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka bersedia menerima Ye Junlin. Dia adalah teman luar negeri. Ini setara dengan membunuh Ye Junlin sebagai pengkhianat. Bahkan tidak bisa mencuci. Ye Junlin hanya tersenyum setelah mendengar berita itu. The Avengers dan War Eagle Country memang anjing rakun yang sama. Suka saja metode tercela dan kotor ini. Aku tidak menyangka penjual Ye Junlin meminta kemuliaan. Dia sebenarnya punya ramuan lain. Aku malu karena dari Daxia bersamanya semua orang mengira dia masih punya obat. Bab 1403. Ye Junlin melarikan diri. Tidak peduli seberapa buruk aku, Zhang Wen tahu, aku tidak akan menjadi pengkhianat. Orang-orang seperti Ye Junlin harus dipaku di tiang rasa malu selamanya. Malu ada hubungannya dengan Ye Junlin. Aku tidak sabar untuk melompat dari gedung. Keluarga Li Zhao adalah penguasa kemudi. Ketika hal seperti itu terjadi pada Ye Junlin, mereka tidak sabar untuk menjadi sarkastik. Apa, Junjun? Tidak mengenali ayah ini mulai sekarang. Li Ziran tidak memiliki suami ini. Dan seterusnya. Banyak kerabat yang seperti ini. Sulit untuk melihat Anda. Tetapi saya senang melihat sisi sulit Anda. Dan bahkan melawan sarkasme. Masalah Ye Junlin hanyalah mikrokosmos. Jika Ye Junlin ada di sini, mereka bisa menenggelamkannya dengan bintang ludah. Tidak. Ye Junlin bukanlah orang seperti itu. Pasti ada yang salah dengan ini. Li Ziran secara alami tidak mempercayainya dan berdebat dengan penuh semangat. Ayah sangat mencintai Daxia. Mustahil. Xiao Junjun juga berteriak keras.
Li Mengyue memelototi Li Ziran dan mencibir. Selama ini, tidakkah kamu percaya? Seluruh dunia tahu tentang ini. Tetapi hanya kamu yang tidak percaya. Ya, orang-orang di luar negeri akan menerimanya. Mungkin dia sudah melarikan diri. Mengkhianati negara demi kemuliaan. Dengan imbalan kemuliaan dan kekayaan. Li Songkui berkata dengan banyak bicara. Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Junlin pasti masih di Jiangbei. Dia tidak bisa mengkhianati Daxia. Dia tidak bisa pergi. Kalau begitu kita bisa memintanya untuk menghadapinya. Percaya atau tidak, Ye Junlin telah meninggalkan Jiangbei sekarang. Ya, pergi dan lihat saja bersama kami. Li Songkui dan Zhang Wentao hanya menebak, dan mereka tidak percaya Ye Junlin pergi. Pokoknya, saat ini sedang dalam mood, bagaimana meremehkan. Oke, kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Ini akan membuktikan bahwa Ye Junlin tidak bersalah. Li Ziran setuju. Kemudian dia membawa sekelompok orang ke villa. Tang Beidao baru saja kembali dari utara dan bertugas menjaga villa. Ini. Li Ziran sangat penasaran ingin melihatnya. Ziran, lihat Ye Junlin menyembunyikan banyak hal darimu, kan? Ini pembantu rumah tangganya yang baru direkrut. Penjaga gerbang, kamu tidak tahu. Selir Zhao mencibir. Tang Beidao memandang semua orang. Apa yang kamu lakukan? Orang tua itu tidak ada hubungannya denganmu di sini. Dan dia adalah istri Ye Junlin dan pemilik villa. Li Songkui mengingatkan. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah istri Ye Junlin, Tang Beidao terkejut dan pada saat yang sama menyerah. Li Ziran memimpin orang-orang ke dalam villa. Hanya saja villa itu kosong dan tidak ada orang sama sekali. Hanya di mana kursi rodanya. Apa yang saya katakan? Apakah Ye Junlin melarikan diri? Mata Li Songkui berbinar-binar dan berteriak kaget. Ye Junlin pasti sudah pergi ke luar negeri. Pengkhianat ini. Aku tidak sabar untuk menamparnya sampai mati. Yang lain mengutuk dengan marah. Malaikat keadilan. Ledakan. Pada saat ini, ketidakhadiran Ye Junlin merupakan pukulan menyakitkan bagi Li Ziran. Tidak baik ketika Anda pergi, tetapi sudah waktunya untuk pergi. Lihat. Anak ini berlari dengan tergesa-gesa sehingga dia bahkan tidak peduli dengan kursi rodanya. Zhang Wentao melirik kursi roda itu. Li Ziran mencarinya lagi, tapi masih belum ada tanda-tanda Ye Junlin. Dia datang ke Tang Beidao dan bertanya, bisakah paman saya memberi tahu saya di mana Ye Junlin berada? Dia seharusnya meninggalkan Jiangbei, tetapi saya tidak tahu kemana dia pergi. Tang Beidao menjawab dengan jujur. Dia pasti kabur. Bab 1404. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Batu jawaban Tang Beidao memukul fakta bahwa Ye Junlin pergi. Tang Beidao ingin menjelaskan. Tetapi masalah ini dirahasiakan di mana-mana. Beraninya dia mengatakan itu. Ye Junlin adalah pengkhianat. Ziran tidak bisa menghapusnya. Apapun yang terjadi. Semua orang sangat bersemangat. Semakin diremehkan Ye Junlin, semakin bersemangat mereka. Aku. Kata-kata Li Ziran tercekat di tenggorokannya. Untuk saat ini, dia tidak ingin berkomentar apapun. Waktu akan menjawab. Meskipun perilaku Ye Junlin aneh, itu sejalan dengan apa yang mereka katakan. Tapi dia masih percaya pada Ye Junlin. Dia tidak seperti itu. Jangan lihat Ye Junlin di kursi roda sekarang. Tapi dia jelas seseorang yang lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Ye Junlin harus dikeluarkan dari Daxia. Sayang sekali. Aku tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin mulai sekarang. Ziran, kamu dan Junjun juga harus memutuskan hubungan dengan Ye Junlin. Jika tidak, kalian semua akan menjadi orang berdosa. Semua orang mengumumkan bahwa mereka akan memutuskan hubungan dengan Ye Junlin. Li Ziran hanya bisa menghela nafas ke langit. Setelah kembali ke rumah, wanita tua itu juga mengetahuinya. Bagus sekali. Dia tidak akan pernah melihatmu di masa depan. Denganku di sini, jangan pernah memikirkannya. Wanita tua itu sangat marah. Bahkan Kaisar Sishu sangat marah. Dia menghabiskan waktu lama mencoba untuk mendapatkan ramuan dan hampir dibatalkan. Kemudian Ye Junlin menggunakan obat lain untuk menjual negara demi kemuliaan. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Saya takut jika Raja tahu kata berdampingan.
dia akan sangat marah sehingga dia akan meledak. Tidak, aku harus menyuruhnya pergi. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Tang Yanran menghentikannya dan berkata, "Kakek, bukankah menurutmu Raja Kata berdampingan tidak akan tahu? Dia pasti akan mengambil tindakan." "Tidak, itu urusan kita untuk melaporkannya." Kaisar Sishu membawa Tang Yanran ke villa, hanya untuk melihat Tang Beidao. "Kembalilah. Jangan mainkan kepintaran semacam ini di masa depan." Tang Beidao melihat pikiran Kaisar Sishu dan membuang keduanya. Fakta bahwa Ye Junlin adalah pengkhianat terus berkembang. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan negara-negara perantauan dan kekuatan-kekuatan besar. Setelah kejadian ini, Ye Junlin didiskreditkan di luar negeri untuk pertama kalinya. Beritahu dunia bahwa Ye Junlin telah lama berzina dengan negara musuh. Misalnya, Istana Raja Darah adalah belas kasihannya dan dengan sengaja melepaskannya. Banyak negara juga telah membuka saluran hijau untuk Ye Junlin. Beberapa negara bahkan berjanji bahwa selama Ye Junlin datang, mereka bersedia memberinya gelar dan bahkan membiarkannya bergabung dengan keluarga kerajaan. Kemakmuran, kekayaan, dan bebas dari kekhawatiran. Hasil dari melakukannya semakin gelap dan semakin gelap. Dunia semakin merasa bahwa Ye Junlin mengkhianati Daxia. Ye Junlin dimarahi sampai mati. Daxia juga tidak terhormat. Tapi inilah yang paling ingin dilihat oleh para pemerkosa. Jika bukan karena keluarga Li Zhao sekarang milik klan Sishu, saya khawatir itu akan terlibat. Banyak orang datang ke Jiangbei untuk mencari Ye Junlin, dan semua orang ingin mengecam pengkhianat ini secara langsung. Li Ziran sangat tersiksa sekarang. Dia ingin Ye Junlin muncul, tapi dia tidak ingin Ye Junlin muncul. Akan terlalu merepotkan jika dia muncul. Dia pasti tidak bisa menanganinya sendiri. Jika dia muncul, beritahu semua orang bahwa dia tidak mengkhianati Daxia. Orang-orang Ye di ibu kota adalah yang paling terpengaruh. Bahkan Daxia memicu gelombang boikot terhadap keluarga Ye. Ye Junlin, yang ditunjuk oleh ribuan orang dan dimarahi oleh ribuan orang, sedang bekerja keras untuk Daxia saat ini. Mereka mengikuti kelompok itu sampai ke ibu kota. Ye Junlin sangat bersemangat. Akan sangat bagus jika Avengers bisa ditumbangkan kali ini. Bab 1405, Pembalas, Phoenix Gelap. Harimau hitam itu sangat bersemangat. Dia tidak hanya mendapatkan ramuan itu, tetapi dia juga menghancurkan Ye Junlin sendiri. Rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat perang salib yang luar biasa melawan Ye Junlin, mereka sangat senang. Bahkan mereka sendiri tidak mengharapkan efek yang tidak terduga seperti itu. Terutama karena Ye Junlin berdiri terlalu tinggi sebelumnya. Begitu Anda jatuh dari altar, inilah fenomenanya. Mari kita lihat. Untungnya aku tidak membunuhnya. Kalau tidak, tidak akan ada efek seperti itu. Ya, hidup lebih baik daripada mati. Hei Hu dan yang lainnya berdiskusi. Ye Junlin terus menatap mereka dalam kegelapan. Ini adalah pelakunya. Bajingan Daxia ini memang berada pada level yang sama dengan yang berasal dari negara elang perang. Segera Hei Hu membawa beberapa orang ke sebuah villa di suatu tempat di ibu kota. Penjaga villa ini sangat ketat, dan diperkirakan mereka akan menemukannya ketika mereka dekat dengannya selama beberapa kilometer. Tapi ini tidak bisa menghentikan Ye Junlin dan mereka. Mereka dengan mudah menyelinap ke villa. Menurut intelijen dan analisis, Ye Junlin dan Si Tianwang telah sampai pada kesimpulan bahwa organisasi Avengers memiliki hierarki yang ketat. Itu dibagi sesuai dengan warna topeng. Topeng tingkat tertinggi berwarna hitam. Topeng tingkat kedua berwarna emas. Topeng tingkat ketiga adalah perak. Kali ini, Black Tiger secara pribadi memimpin tim, yang menunjukkan betapa seriusnya Avengers mementingkan masalah ini. Setelah tiba di villa, Hei Hu dan yang lainnya menjalani prosedur yang rumit sebelum mereka datang ke aula. Ye Junlin dan Bei Tianwang mengikuti dengan cermat, bersembunyi di tempat-tempat tinggi yang gelap. Interior aula dapat dilihat sekilas. Hanya ada satu orang di dalam, juga mengenakan topeng hitam. Polanya adalah burung phoenix. Dilihat dari sosoknya, itu adalah seorang wanita. Dia adalah orang kedua di Avengers, Dark Phoenix. Harimau hitam. Misi selesai. Tanya Black Phoenix.
Melaporkan kepada wakil pemimpin. Misi selesai. Ini ramuannya. Ngomong-ngomong, kita akan membawa Ye Junlin ke tempat malapetaka. Heihu dengan bersemangat melaporkan catatannya. Sementara Black Phoenix melihat ramuan itu, dia mencibir, saya kenal pemimpinnya dan saya. Bagus. Pemimpin akan diberi banyak hadiah ketika dia kembali. Macan hitam menekan kegembiraannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah pemimpinnya tidak di ibu kota? Pemimpin pergi ke Dongdao dan tidak akan kembali untuk saat ini. Jawab Dark Phoenix. Ye Junlin dalam kegelapan mengatakan itu sangat disayangkan. Saya pikir saya bisa mencabut Avengers. Tak disangka, ketuanya tidak ada, hanya ada satu wakil ketua. Tapi yang pasti, para bajingan Avengers itu punya hubungan dekat dengan banyak pasukan luar negeri. Pemimpin pergi ke Dongdao, yang berarti mereka memiliki hubungan dengan Dongdao. Dan kontak negara elang perang. Saya khawatir itu juga terkait dengan beberapa kekuatan musuh lainnya. Selama bertahun-tahun, banyak hal telah dilakukan untuk memutilasi Daxia. Untuk beberapa alasan, Ye Junlin tiba-tiba teringat senyum sekarat Watanabe Tianyi. Sepertinya Tenichi Watanabe tahu banyak hal. Kembalinya Istana Raja Darah dan racun beracun yang melukai mereka tidak dapat dipisahkan dari mereka. Wakil Kepala, jadi kamu mengirim obat ke Pangeran William? Tanya Heihu. Sudah dibicarakan dengan Pangeran William, dan orang-orangnya akan datang untuk mengambil sesuatu malam ini. Setelah itu, Dark Phoenix terus melihat ramuan itu. Apakah ramuannya baik-baik saja? Sama sekali tidak ada masalah. Ye Junlin mengambil inisiatif untuk menawarkan on. Tidak akan ada yang palsu. Jawab Heihu. Dark Phoenix mencibir, hehe. Ye Junlin akan melakukan hal seperti itu untuk bertahan hidup. Ini konyol. Karena tidak apa-apa, ikut denganku. Dan kami akan menjemput utusan yang dikirim oleh Pangeran William. Bab 1406. Identitas sejari para pengkhianat. Setelah itu, Heihu mengikuti Black Phoenix dan meninggalkan villa. Geng itu bertindak hati-hati. Terutama di level Dark Phoenix. Cara dia pergi sudah diperiksa sebelumnya. Dijamin untuk pergi tanpa bahaya dan pelacakan. Namun, Ye Junlin selalu mengikuti dalam kegelapan. Segera setelah itu, mereka datang ke daerah kelas atas di ibu kota. Sebagian besar pengusaha kaya luar negeri tinggal di sini, dan hanya sedikit orang yang datang ke sini. Daerah tempat tinggal para pengusaha kaya ini takut hanya sedikit orang yang bisa datang, sehingga kerahasiaannya sangat tinggi bagi Avengers. Beberapa orang dari Dark Phoenix memasuki sebuah villa, dan kemudian mereka menunggu kedatangan utusan Pangeran William. Ye Junlin dan Bei Tianwang juga menyelinap ke dalam villa. Wakil pemimpin, kali ini Daxia telah menderita kerugian besar. Ini bukan hanya tentang kehilangan ramuan. Selama ramuan diperoleh, orang-orang Pangeran William dapat menganalisis bahan-bahannya. Ramuan ini tidak lagi unik untuk Daxia. Bukan hanya itu, tapi karena Ye Junlin, reputasi Daxia telah sangat rusak. Sungguh menyegarkan. Heihu tertawa. Black Phoenix mengangguk. Yah, bagi kita orang berdosa di Daxia, semakin menyedihkan Daxia, semakin menyegarkan kita. Mata macan hitam meledak dengan cahaya kebencian yang dingin. Ya, benar. Semua orang di Avengers kita adalah pendosa Daxia, terutama kita, yang dibebani dengan kejahatan keji. Daxia yang menghancurkan kita. Mari kita menjadi orang berdosa dan tidak akan pernah bisa melihat ke atas. Kita seharusnya makmur dan kaya seumur hidup, tapi kita semua yang dirugikan oleh Daxia. Kami telah bersumpah sejak lama bahwa kami akan melawan Daxia dalam hidup ini. Kecuali kami mati, Daxia tidak akan memiliki hari yang damai. Heihu dan beberapa orang seperti orang gila, menyeringai dan mengeluarkan suara penuh kebencian. Ye Junlin dalam kegelapan akhirnya mengerti siapa Avengers itu. Menurut apa yang mereka katakan, orang-orang ini adalah pendosa Daxia. Mereka semua adalah penjahat dengan kejahatan keji. Diperkirakan mereka semua adalah orang-orang super besar sebelumnya, dan mereka seharusnya memiliki kehidupan yang mewah. Hanya karena mereka dikutuk sebagai orang berdosa oleh Daxia, mereka kehilangan segalanya. Orang-orang ini telah mengumpulkan kebencian,
dan kebencian mereka terhadap Daxia semakin dalam. Mereka bersatu dan membentuk Avengers. Selama bertahun-tahun, telah menargetkan Daxia. Betul sekali. Kebencian. Kebencian yang mengerikan. Di mata mereka, mereka memiliki kebencian yang tak terpisahkan dengan Daxia. Mereka hanya berpikir bahwa Daxia merampas segalanya dari mereka dan mengutuk mereka sebagai orang berdosa. Salahkan saja orang lain. Tapi saya tidak memikirkan mengapa Daxia melakukan ini. Bukan berarti mereka sendiri melakukan berbagai kejahatan. Misalnya membunuh orang dan mencuri barang, seperti genosida dan makar. Kelompok sampah ini hanya akan menyalahkan orang lain, dan tidak akan menemukan alasan dari diri mereka sendiri. Mereka pikir tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan dengan kebencian ini, tanah yang akan melahirkan dan membesarkan mereka bisa berkhianat. Bahkan lebih brutal membunuh rekan-rekan mereka. Ini hanya sekelompok bajingan. Bajingan. Ye Junlin mengepalkan tinjunya dengan erat, dan niat membunuh yang haus darah melintas di matanya. Dia benar-benar ingin melakukannya segera. Tapi ini masih tentang gambaran yang lebih besar. Panen kali ini sangat besar. Setidaknya tahu siapa mereka. Selanjutnya, mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyelidiki orang-orang ini secara menyeluruh. Lihat saja para penjahat yang telah melakukan kejahatan mengerikan di Daxia dalam 100 tahun terakhir, dan mereka pasti akan dapat menemukannya satu persatu. Bahkan jika wajah di balik topeng mereka telah hancur, mereka masih bisa berkorespondensi. Benar. Pemimpin akan merencanakan sebuah acara yang cukup untuk menggetarkan dunia. Saya menantikannya. Bab 1407, 13 Pulau. Mata Dark Phoenix penuh dengan antisipasi dan kegilaan. Black Tiger dan yang lainnya juga tertarik. Benarkah? Semua orang bertanya. Tentu saja. Kalau tidak, pemimpinnya tidak akan pergi ke Dongdao sendiri. Alasan pergi ke Dongdao adalah untuk merencanakan acara ini. Nada suara Dark Phoenix penuh dengan kebanggaan. Ini menunjukkan kepercayaan dirinya dalam hal ini. Seberapa besar? Mata Heihu panas. Black Phoenix tersenyum. Jika ini terjadi, itu akan cukup untuk merusak vitalitas Daxia. Dan itu akan menghancurkan kepercayaan diri orang-orang Daxia. Hei! Mereka tahu bahwa pemimpin sedang merencanakan. Itu pasti acara besar. Tapi saya tidak berharap itu menjadi begitu besar. Omong-omong, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 4 klan utama. Mereka merobek perjanjian dan membiarkan semua kekuatan tersembunyi keluar. Jadi kami memiliki kesempatan seperti itu. Sudut mulut Phoenix hitam naik. Sekarang situasinya menguntungkan kita. Heihu juga tertawa. Ye Junlin dalam kegelapan mengepalkan tinjunya. Matanya berkedip dingin. Orang-orang ini gila. Kali ini mereka menjadi besar. Mendengarkan rencana mereka seharusnya menjadi pukulan besar bagi Daxia. Untungnya, Ye Junlin merancang game seperti itu. Kalau tidak, mustahil untuk mengetahui rencananya. Meskipun saya tidak tahu persis apa itu, setidaknya itu bisa disiapkan terlebih dahulu. Bagaimana dengan rencana spesifiknya? Heihu bertanya. Hah? Ini rahasia. Kamu ingin tahu? Black Phoenix tiba-tiba meninggikan suaranya. Dan Black Tiger terlalu takut untuk berbicara. Melihat ini, Ye Junlin menyadari kengerian organisasi ini. Sistemnya terlalu ketat. Anda harus tahu bahwa harimau hitam juga mengenakan topeng hitam, tetapi dia masih tidak tahu rencana besarnya. Segera setelah itu, utusan Pangeran William dari Kerajaan Elang datang. Yah, Pangeran William berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dia akan memenuhi apa yang dia janjikan padamu. 13 pulau akan menjadi milikmu selamanya. Kamu dapat sepenuhnya meninggalkan Daxia dan membentuk wilayahmu sendiri. Utusan itu tersenyum jalan. Terima kasih Pangeran William. Dark Phoenix dan yang lainnya bersemangat. Setelah utusan itu mengambil ramuan itu, dia melihatnya beberapa kali dan berkata, Pangeran William tahu bahwa Anda memiliki acara besar yang direncanakan selanjutnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Pangeran William akan sepenuhnya mendukungnya. Terima kasih banyak Pangeran William. Jika semuanya berhasil, akan ada banyak manfaat bagi negeri Elang dan Pangeran William. Baiklah, selamat bekerja sama. Lalu, utusan Pangeran William pergi.
Ye Junlin mengirim seseorang untuk mengikutinya. Dan semua transaksi dan percakapan di antara mereka baru saja direkam. Ini buktinya. Di masa depan, jika dia ingin menggunakan beberapa orang dari War Eagle Nation, inilah alasannya. Sekarang dia mengirim orang untuk mengikuti utusan Pangeran William, hanya untuk menggali semua orang ini dari negara elang perang. Ye Junlin percaya bahwa kelompok orang ini adalah kelompok yang sama yang membunuh saudaranya saat itu. Dia ingin melakukannya sekarang. Tapi demi gambaran yang lebih besar, Anda harus bersabar. Adapun orang-orang seperti Black Phoenix, Ye Junlin masih mengirim elit untuk mengikuti. Dia ingin memiliki seluruh Avengers di tangannya. Lebih untuk menemukan mereka satu per satu. Ketika Ye Junlin dan Bei Tianwang kembali, dia harus melakukan persiapan dengan cepat untuk mencegah rencana besar para Avengers. Akan buruk jika sesuatu terjadi. Pada saat ini, Raja Bei Tian tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Tuan Istana, apakah ramuan itu diambil oleh orang-orang Pangeran William? Ya. Apakah ramuan itu nyata? Bei Tianwang tiba-tiba menjadi gugup. Bab 1408. Gunakan 100.000 orang. Meskipun Bei Tianwang tidak memiliki nama, tidak ada keluarga dan teman, dan tidak ada dalam data Daxia. Tapi dia adalah musim panas yang besar. Selalu waspada untuk musim panas. Obatnya diambil, dan dia khawatir. Melakukan ini, bukankah resepnya bocor? Itu merupakan pukulan besar bagi Daxia. Sungguh. Aku tidak tega punya anak tanpa serigala. Dengan kemampuan mereka, kalau obatnya palsu, bisa segera ketahuan. Kata Ye Junlin. Raja Surga Utara menghela nafas. Ini juga tidak mungkin. Tiba-tiba Ye Junlin tersenyum. Tentu saja aku tidak cukup bodoh untuk memberikan obat asli secara cuma-cuma. Penelitian dan pengembangan obat ini memakan waktu lama, dan butuh puluhan ribu percobaan untuk berhasil. Banyak sisa. Produk cacat dan produk gagal. Saya memberi mereka produk cacat yang relatif dekat. Dalam waktu singkat, mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Ketika mereka menganalisis bahan dan menyimpulkan yang asli obat, itu akan menjadi tahun monyet dan bulan kuda. Setelah mendengarkan ini, Bei Tianwang mengerti. Ternyata ketika Yan Longwei menyebutkan ramuan ini, setiap langkah ada dalam rencana Ye Junlin. Jadi dia tidak takut untuk memberikan ramuan itu kepada Pangeran William sama sekali. Xiao Bei, beritahu Xiao Dong segera dan minta dia untuk membawa seseorang ke Dongdao untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak normal di sana. Biarkan Xiao Xi menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Untuk bahu-membahu dengan Raja. Identitasmu akan membuka semua izin. Perintah Ye Junlin. Situasinya mendesak, dan dia harus menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan. Selanjutnya, ayo kembali ke Jiangbei. Aku juga akan menggunakan gerbang Sishu. Kata Ye Junlin. Ngomong-ngomong, biarkan Xiao Xi mengirimiku daftar semua orang yang bermasalah di klan Sishu. Sebelumnya, Ye Junlin meminta Kaisar Sishu untuk menyerahkan informasi semua anggota klan Sishu. Dia sudah memeriksakan orang. Dia harus memiliki resume yang jelas sebelum dia berani menggunakannya. Adapun masalah lain, mereka akan diselidiki secara menyeluruh. Terutama untuk melihat apakah mereka ada hubungannya dengan Avengers. Sekarang saring anggota yang tidak memiliki masalah, dan dia dapat menggunakannya. Pada saat ini, perang salib melawan Ye Junlin menjadi semakin serius, dan popularitas tidak menunjukkan tren penurunan. Avengers dan pasukan luar negeri masih mengipasi api. Bahkan seluruh Jiangbei telah terlibat. Setelah Ye Junlin kembali, bahkan Tang Beidao sangat terkejut. Tuan Istana, apakah kamu kembali? Hanya dalam satu hari, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah berada di sini, dan mereka hampir menghancurkannya. Tang Beidao juga sangat tertekan. Sebagai penguasa pertama klan Sishu, dia ada seperti dewa, dan sebagai hasilnya, dia diganggu oleh orang biasa satu demi satu. Dia tidak bisa bergerak. Cepat dan biarkan Kaisar Tang datang ke sini. Ye Junlin sudah mengabaikan opini publik di luar. Sekarang saya hanya ingin menghentikan orang-orang gila dari Avengers. Lagi pula, mereka tidak tahu rencana mereka.
Setelah menerima pemberitahuan itu, Kaisar Tang datang ke villa dengan tersanjung. Tuanku, apa yang Anda perlu kami lakukan? Ye Junlin berkata langsung ke intinya. Dengarkan pengaturan saya selanjutnya. Tugas khusus dan penugasan anggota adalah dalam operasi ini, Ye Junlin menggunakan hampir semua kekuatan vital seluruh klan Sishu. Ini mengejutkan Kaisar Sishu. Apa yang terjadi? Sehingga lebih dari 100.000 orang di Sishu harus dikirim. Cepat dan tetapkan tugas atas nama tuan keluargamu. Lebih cepat lebih baik. Desak Ye Junlin. Kaisar Sishu tidak berani mengabaikan sejenak. Setelah kembali ke rumah leluhur keluarga Li, dia memberikan tugas satu persatu dan mengimplementasikan rencana Ye Junlin. Bab 1409. Mengakui bahwa dia adalah seekor anjing. Kaisar Sishu tiba-tiba membuat langkah besar, yang membuat keluarga Li Zhao sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Bahkan wanita tua itu adalah seorang biksu yang tingginya 2 kaki dan tidak bisa mengetahuinya. Nyonya tua, saya mendengar bahwa ini adalah operasi super besar dari klan Sishu. Wu Mulan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain juga melihat wanita tua itu. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam. Ya, ini pertama kalinya saya melihat gerakan besar seperti itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nyonya tua, apakah kita juga anggota klan Sishu sekarang? Kerumunan melanjutkan untuk bertanya. Ya, ada apa? Kalau begitu kita harus ikut serta dalam aksi klan Sishu, kan? Kenapa itu bukan urusan kita? Tanya Wu Mulan. Kalimat itu membuat Tang Yanran marah. Kamu ingin berpartisipasi dalam operasi. Tapi apa yang kalian semua tahu? Apakah kamu memiliki kemampuan? Berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat master yang kalian berdua miliki? Berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang ada? Pertanyaan Tang Yanran. Keluarga Li Zhao semua orang tercengang. Ya. Meskipun mereka terkenal di gerbang Sishu, bisakah mereka memiliki kemampuan gerbang Subarat? Benar-benar tidak. Tolong cari tahu posisimu sendiri di masa depan. Tang Yanran memperingatkan dengan tidak puas. Nona, kami tahu. Kami adalah bagian bawah klan Sishu. Kami berjanji untuk tidak menimbulkan masalah dan rasa malu bagi klan Sishu. Ya. Sebenarnya, kami hanya sekelompok anjing, dan kami tahu posisi kami. Sangat baik. Wu Mulan dan yang lainnya hampir berlutut di tanah. Seperti menjilati anjing, mereka dengan panik menjilat Tang Yanran. Dia bahkan mengaku sebagai anjing. Seperti Kaisar Sishu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyanjung. Sedikit yang mereka tahu bahwa Kaisar Sishu sedang berbaring di tanah untuk menjilat Ye Junlin. Kaisar Sishu membagikan semua yang diatur Ye Junlin. Dia melangkah keluar dan menarik napas dalam-dalam. Wanita tua itu bergegas dengan sekelompok besar orang. Ada teh dan air, dan ada kipas angin. Ada pemukulan kaki. Li Songkui bahkan berbaring di tanah untuk memoles sepatu Kaisar Sishu. Tuan Tang, sepatumu kotor. Aku akan menyekanya. Menghadapi ini, Kaisar Sishu acuh tak acuh. Wanita tua itu bertanya, apa misinya, kakak laki-laki? Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Kaisar Sishu hanya ingin mengatakan. Tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, dia segera mengangguk, ya, masalah ini harus dirahasiakan darimu. Tapi jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, status klan Sishu saya di Daxia akan dinaikkan ke level lain. Ini masih diakui oleh Daxia. Hai. Setelah Kaisar Sishu selesai berbicara, wanita tua itu sangat senang. Ini hal yang bagus. Ini benar-benar hal yang bagus. Setelah mendengar ini, keluarga Li lainnya menjadi semakin bersemangat. Air pasang sedang naik. Semakin tinggi status klan Sishu, semakin cerah masa depan mereka. Penyemir sepatu Li Songkui, Zhang Wentao, Selir Zhao, dan Li Mengyue memukul-mukul kaki dan punggungnya lebih keras. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda, klan Sishu pasti akan lebih cemerlang selama ribuan tahun. Saya bangga menjadi anggota klan Sishu. Wu Mulan dan Li Tianhao menunjukkan kehebatannya. Keramahan. Li Ziran dan orang tuanya tidak selaras dengan orang-orang ini. Mereka, terutama Li Ziran, tidak bisa melakukan ini sama sekali.
Untungnya, nenek cukup mencintainya. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Li berlari dengan panik. Tidak bagus. Yang besar buruk. Aku melihat Ye Junlin kembali. Teriak pengurus rumah tangga. Tetapi ketika dia melihat Kaisar Sishu ada di sana, dia langsung berlutut ketakutan. Bab 1410. Raja berdampingan sebagai pendukung. Pengurus rumah diatur oleh Li Tianhao untuk mengawasi villa Ye Junlin. Tapi pengurus rumah itu terlalu ceroboh. Semua keributan itu membuat Kaisar Sishu takut. Wajah keluarga Li Zhao juga sangat jelek. Bukankah mereka terlihat jelek dalam kepanikan di depan Kaisar Sishu? Semua orang gemetar ketakutan. Karena takut Kaisar Sishu akan menyalahkannya. Tanpa diduga, Kaisar Sishu bertanya, apakah itu pengkhianat Ye Junlin? Ada banyak masalah baru-baru ini. Baik Kaisar Sishu dan Tang Yanran mengetahuinya. Anak ini mengambil banyak ramuan dan menyembunyikan salinannya untuk orang lain, dan menjual dasia. Aku malu mengenal Ye Junlin di dunia ini. Semua orang menertawakan Ye Junlin. Li Ziran dalam suasana hati yang buruk dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Tidak. Bukankah dia semua pergi ke luar negeri? Kenapa dia kembali? Li Mengyue bertanya. Ya, mengapa orang yang melarikan diri kembali lagi? Semua orang bereaksi. Li Songkui dan Zhang Wentao saling berpandangan dan berkata, tidak peduli apa alasan kepulangannya, kita harus segera menangkapnya. Kalau begitu serahkan pada personel terkait. Pengkhianat seperti itu tidak boleh membiarkannya kabur. Anda menangkapnya. Ini dapat dianggap sebagai kredit untuk klan Sishu. Pengkhianat telah ditangkap. Dia telah memberikan obat yang begitu mahal kepada orang luar. Semua orang berteriak serempak. Li Ziran bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyela. Setelah Ye Junlin ditangkap, itu akan berbahaya. Bahkan jika dia bukan pengkhianat, menurut postur kelompok orang ini, dia harus ditentukan sebagai pengkhianat. Setelah diingatkan oleh keluarga Li Zhao, ini membuat mata Kaisar Sishu berbinar. Tang Yanran mengingatkan di sebelahnya, kakek, metode ini tidak buruk. Ye Junlin adalah pengkhianat. Semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Banyak orang mencarinya. Jika kita menangkapnya dan memberikannya langsung kepada pangeran, pujian akan menjadi milik kita. Dalam sekejap, Kaisar Sishu menjadi bersemangat. Cepat, kirim seseorang untuk menangkap Ye Junlin kembali. Aku harus mendedikasikannya untuk raja berdampingan. Kaisar Sishu berkata dengan penuh semangat. Saat melihat mata terkejut semua orang, Kaisar Sishu tahu bahwa dia terlalu bersemangat dan kehilangan kata-katanya. Kakak, apakah raja berdampingan? Apakah kamu mengenalnya juga? Tanya wanita tua itu segera. Kakek tidak hanya berkenalan, tetapi tindakan klan Sishu barusan diatur oleh raja berdampingan. Dapat dikatakan bahwa di belakang klan Sishu berdiri berdampingan dengan raja. Kata Tang Yanran. Kaisar Sishu juga mengangguk. Itu benar. Tindakan sekarang lebih baik diatur berdampingan dengan raja. Satu hal, ini rahasia. Jangan beritahu siapapun. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Semua orang menganggukkan kepala. Keluarga Li Zhao menjadi semakin bersemangat. Sangat mengejutkan untuk bergabung dengan gerbang Sishu. Sekarang masih ada raja yang berdampingan mendukung. Lalu aku tidak tahu ketinggian apa yang akan dicapainya di masa depan. Ini benar-benar hebat. Ada begitu banyak acara bahagia. Wanita tua itu juga sangat bersemangat. Hei, jika Raja Kata berdampingan tidak memiliki istri dan anak, aku akan berjanji pada Yanran kepadanya. Ketika sampai pada hal ini, Kaisar Sishu sangat tertekan. Ah, saya mendengar bahwa Raja berdampingan hanya berusia 20-an dan belum menikah. Kata semua orang. Kamu tidak mengetahuinya. Berhenti membicarakannya. Pergi dan tangkap Ye Junlin untukku. Kaisar Sishu juga secara khusus mengirim 6 pelayan dan Li Songkui untuk pergi. Bersambung.